Salam sejahtera sidang jemaat yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Rabu tanggal 28 Oktober 2020. Firman Tuhan untuk kita terdapat dalam Injil Matius 19 ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-26. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa sejenak terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar firman kebenaran dan hidup, tolonglah supaya Roh Kudus Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami pada saat ini, sehingga apa yang ingin Tuhan sampaikan, kami dapat memahami dan mengerti melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya akan bacakan firman Tuhan buat kita dengan perikop orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Saudara-saudara, ada pepatah yang berkata, "Muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga." Wih, rasanya enak sekali kalau itu bisa terjadi ya. Masa muda kita poya-poya dan melakukan apapun yang kita suka. Saat kita tua, kita kaya raya sehingga menikmati hidup. Dan ketika kita meninggal, kita pun masuk surga. Bisakah seperti itu? Ya, secara teori sih bisa saja. Andai misal sebelum mati orang itu telah bertobat dengan sungguh-sungguh. Tapi bacaan Alkitab kita pada hari ini mengatakan beberapa hal mengenai menjadi orang kaya alias banyak harta. Bacaan kita dimulai dengan kisah adanya seorang yang datang kepada Yesus dan bertanya, "Perbuatan baik apa yang harus dilakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus menjawab bahwa orang itu harus menuruti segala perintah Allah. Ketika orang itu kembali bertanya secara spesifik, perintah Allah yang mana? Yesus kembali memberikan jawaban berupa beberapa contoh perintah yang ada di dalam hukum Taurat. Orang tersebut lalu berkata bahwa ia telah melakukan hal-hal tersebut, apalagi yang masih kurang. Wow, sekilas kita dapat melihat bahwa orang ini memang bukan orang sembarangan. Ia berani berkata kepada Yesus bahwa semua hukum Taurat telah dilakukannya. Dalam ayat 20, dikatakan bahwa orang tersebut adalah orang yang masih muda. Sedangkan dalam ayat 22 secara tersirat dapat disimpulkan bahwa orang tersebut memiliki banyak harta.
Jadi dengan kata lain, orang yang bertanya jawab dan Yesus adalah seorang muda yang kaya dan telah melakukan hukum Taurat. Mungkin jika diibaratkan dalam keadaan sekarang, orang seperti pengusaha muda sukses yang menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dalam Alkitab. Tapi Yesus tidak mau hanya seperti itu. Yesus ingin agar orang itu pergi menjual semua harta miliknya dan memberikannya kepada orang-orang miskin. Lalu datang kembali mengikut Yesus dalam ayat 21. Wow, Yesus kembali menantang orang muda tersebut. Apakah ia rela untuk menjual semua harta miliknya untuk mengikut Yesus? Alkitab tidak mengatakan secara jelas apa yang terjadi kemudian. Alkitab hanya mengatakan bahwa orang muda tersebut akhirnya pergi dengan sedih karena banyak hartanya. Tidak diketahui bahwa apakah ia pergi dengan sedih untuk menjual semua harta miliknya dan akhirnya mengikuti Yesus, ataukah ia akhirnya pergi dan memilih untuk tidak mengikuti Yesus. Saudara, selanjutnya Yesus bahkan mengatakan lebih mudah bagi seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Hal ini tentunya terkait dengan sikap hati orang yang kaya, yang biasanya akan lebih mengutamakan kekayaannya daripada mengutamakan Tuhan yang telah memberikan kekayaan tersebut. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius 6 ayat 21. Seorang yang kaya pastilah memikirkan hartanya setiap saat, memikirkan investasi mana yang harus dipilihnya, memikirkan bagaimana menyimpan kekayaan tersebut, memikirkan apa yang harus dilakukan agar harta miliknya tidak diambil oleh pencuri dan seterusnya. Orang kaya akan menghabiskan lebih banyak waktu mengurus hartanya ketimbang memikirkan tentang perkara-perkara rohani. Mendengar hal ini, keluar dari murid Yesus, murid-murid Yesus menjadi gempar di ayat 25. Mereka berpikir, kalau hal ini terjadi bisa-bisa tidak akan ada yang diselamatkan. Atau kalaupun ada, orang-orang yang diselamatkan adalah orang-orang miskin. Tapi Yesus kembali menegaskan bahwa bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Semua hal yang mustahil bagi manusia tidaklah mustahil di hadapan Allah. Saudara-saudara, menjadi kaya tidaklah salah. Jemaat Tuhan membutuhkan orang-orang yang kaya juga untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Jika semua jemaat Tuhan adalah orang miskin, bagaimana jemaat bisa membangun gedung gereja yang besar untuk menampung jiwa-jiwa baru? Jika semua jemaat Tuhan adalah orang miskin, bagaimana kita bisa memberikan bantuan sosial kepada orang-orang lain yang membutuhkan? Dalam kisah di atas, Tuhan tidak melarang orang menjadi kaya. Yang Tuhan inginkan lihat dari orang muda yang kaya tersebut adalah apakah ia mau memberikan miliknya yang paling berharga kepada Tuhan? Orang yang kaya kadang-kadang terjebak pada sikap lebih mengutamakan kekayaannya daripada Tuhan. Padahal seharusnya Tuhan harus ditempatkan di tempat yang utama, lebih dari segala hal yang kita cintai. Tuhan pun pernah menguji Abraham untuk mengorbankan Ishak putranya yang sangat Abraham sayangi. Dan ketika Abraham lulus uji, Tuhan pun semakin memberkati Abraham. Jadi tidaklah salah kita menjadi orang kaya dan banyak harta, asalkan kita tetap mengingat Tuhan sebagai pemberi berkat dan kita pun mau menjadi berkat bagi orang lain melalui berkat-berkat yang kita terima. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak Ibu, Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat kesempatan hari ini. Betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Dari sepanjang hari ini kami terus dituntun menjadi pelaku kebenaran dan hidup. Kami boleh saling berbagi berkat dan teristimewa menjadi berkat bagi orang lain. Tolonglah kami supaya melalui berkat-berkat yang kami terima, kami senantiasa dapat memuliakan Tuhan dalam seluruh keberadaan kehidupan kami. Tuhan Yesus, diberkatilah Resort GKI Pruk Cahu dan di seluruh kawasan resort, tiap-tiap jemaat yang ada. Tuhan memberkati agar jemaat Tuhan semakin bertumbuh dalam iman dan rohani mereka semakin dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang dewasa yang takut akan Allah. Dan terlebih Tuhan memberkati Resort Pruk Cahu
agar setiap jemaat Tuhan boleh saling menguatkan, saling meneguhkan satu dengan yang lain, dan teristimewa Tuhan Yesus, Engkau berkati para pekerja, pendeta, vikaris, penginjil yang ada di Resort KF Rucahu, agar bersama-sama kami membangun jemaat Tuhan di tempat ini. Tolonglah Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami, agar di masa pandemi COVID-19 ini mereka dipulihkan, mereka dikuatkan, mereka diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga rasa sedih, putus asa, khawatir itu dilenyapkan dengan rasa sukacita dan damai sejahtera bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, melainkan Allah tetap ada dan setia untuk membimbing dan menopang kami. Ya, percaya Tuhan tiada yang mustahil di hadapan-Mu. Kalau Allah yang bertindak, maka kami percaya bahwa kuasa Tuhan, mujizat Tuhan itu terjadi bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan doa dan permohonan kami pada kesempatan pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.